Shalom, perkenalkan nama saya Arista, saya mahasiswa ST Pogonggur Jakarta, saya semester 7. Alasan saya membuat video ini karena memenuhi tugas akhir kami teori pembelajaran dengan dosen pengampu Syukurman sebuah MPD. Oke, sebelum kita masuk dalam 4 jenis teori belajar, saya akan menjelaskan sedikit pengertian teori pembelajaran PAK. Merupakan seperangkat konsep prinsip dan kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di dalam teori pembelajaran PAK ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari sebagai guru PAK atau sebagai guru dalam pembelajaran. Yang pertama itu konsep pembelajaran, proses pembelajaran, prinsip-prinsip dan kerangka kerja, penerapan dalam konteks pendidikan, adaptasi dan kerangka keragaman siswa, pengaruh lingkungan pada pembelajaran. Yang menjadi poin kunci dalam beberapa konsep yang saya jelaskan tadi adalah terkait dengan definisi teori pembelajaran. Di sini siswa perlu berperan aktif di dalam agar pemahaman tentang teori pembelajaran. Nah, perlu kita berperan aktif di dalam agar pemahaman tentang teori pembelajaran membantu pendidik mengoptimalkan proses pembelajaran agar sesuai dengan yang dibutuhkan dan karakteristik siswa. Nah, dan berikut ini kita akan membahas tentang macam-macam teori pembelajaran, yaitu yang pertama itu teori behavioristik dan pembentukan karakter Kristen. Teori behavioristik ini dapat dihubungkan dengan pembentukan karakter Kristen melalui penguatan positif dan pengembangan pelaku sesuai dengan nilai-nilai agama. Teori ini fokus pada perubahan perilaku siswa. Dan yang kedua itu teori kognitif. Teori ini berkaitan dengan pemrosesan informasi, memahami bagaimana peran manusia menerima, memproses, dan menyiarkan informasi informasi dalam pendidikan agama Kristen ini dapat diaplikasikan pada pemahaman siswa terhadap kitab suci dan doktrin-doktrin agama. Nah, ada beberapa aspek dan pemahaman teori kognitif. Dan yang pertama itu pemrosesan informasi, yang kedua peran pemikiran dan pemahaman. Nah, ada juga substruktur kognitif. Konsep struktur kognitif mengacu pada susunan mental konsep pengetahuan dan skema yang dimulai pada individu. Nah, ada pentingnya pengalaman dalam interaksi. Jadi, teori kognitif adalah pendekatan psikologi yang menekankan pada peran kognitif seperti pemikiran, persepsi, momen, dan pemecahan masalah dalam membentuk perilaku dan pelajaran individu. Yang ketiga itu teori konstruktivisme, merupakan bahwa pembelajaran adalah proses konstruksi pemahaman baru berdasarkan pengalaman refleksi individu. Nah, yang keempat teori humanistik, menekankan pada aspek-aspek psikologis dan emosional dalam pembelajaran dan memandang siswa dan individu yang aktif dan berusaha mencapai potensi terbaiknya dalam PAK, mencapai pengembangan kesadaran spiritual dan pemahaman yang lebih dalam terhadap keyakinan agama. Dan yang kelima itu teori sosial konstruktivisme, menekankan pada pembelajaran melalui interaksi sosial dan kolaborasi dalam PAK. Ini membangun komunitas iman, saling mendukung dalam pertumbuhan rohani. Jadi teori pembelajaran PAK memberikan wawasan yang kuat tentang bagaimana pikiran manusia memproses informasi dan membentuk pemahaman tentang dunia sekitarnya. Konsep-konsep ini memberikan dasar yang kuat yang merancang pengalaman pembelajaran yang efektif dalam berbagai konsep termasuk PAK. Nah, dalam 5 yang saya jelaskan tadi itu sangat penting bagi kita menjadi mahasiswa, baik kita menjadi murid ataupun kita menjadi dosen, kita harus mempelajari bahwa ketika kita melakukan proses pembelajaran, kita harus aktif. Antara guru ataupun siswa harus ada timbal balik. Bukan hanya dosen yang aktif atau bukan hanya murid yang aktif, tetapi sama-sama aktif sehingga lebih mudah untuk kita pahami apa yang kita sampaikan kepada siswa dan murid-murid yang sedang kita ajarkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.